Saya perlu garis bawahi pertama, saya tidak menghadapi pilkada bulan depan, Bang Karni. Kami ini bekerja 5 tahun, dan janji-janji yang kami buat, insya Allah kami laksanakan, dan janji itu dibuat untuk waktu 5 tahun. Insya Allah semua yang dijanjikan, insya Allah akan kita laksanakan. Dan memang durasinya selama 5 tahun. Kita sedang dalam proses ke situ. Dan insya Allah kami pegang janjinya. Termasuk, Bang Karni, debat pertama. Pertanyaan dari moderator itu, apakah Anda akan ikut Pilpres tahun 2019. Ini saya belum menjadi gubernur, saya baru menjadi calon gubernur. Sudah ditanya apakah mau ikut Pilpres 2019. Saya bilang, ini pertanyaan itu diluncurkan saya belum jadi gubernur, Bang. Jadi ini bukan hal yang baru ditanyain begini, Bang. Tiap waktu ditanyain begini, tiap musim. Dan saya katakan, saya akan melaksanakan tugas saya di Jakarta selama 5 tahun. Tahun lalu, saya ditarik-tarik untuk ikut Pilpres. Dan saya katakan, tidak, saya akan konsisten laksanakan janji saya. Dan saya katakan, saya tidak ikut. Dan saya jalankan. Jadi ketika hari ini juga ada yang nyebut-nyebut angka-angka, mau angka berapapun, saya katakan saya fokus Jakarta dan saya sudah buktikan. Ketika ada tawaran-tawaran untuk ikut kompetisi nasional, saya katakan saya akan tunaikan yang menjadi janjinya. Itu satu. Yang kedua, janji itu tertulis. Janji itu bukan imajinasi. Janji itu ada. Jadi kami memiliki 23 janji. Karena itu Bang Karni, 23 janji itu mohon dibaca. Jangan membuat imajinasi lalu mengatakan ini janjinya Anies Sandi. Jangan bikin imajinasi sendiri. Kalau bikin imajinasi sendiri, lalu kemudian mengukur sendiri, nanti kehilangan objektivitas. Lihat janjinya, apapun masalahnya. Dari mulai soal perumahan, transportasi, sampai soal reklamasi. Janjinya dibaca dulu, sebelum kita mengatakan menepati atau tidak menepati. Ini saya sampaikan, karena kami insya Allah nanti akan laksanakan semua janji itu. Saya menggunakan istilah kami, karena ketika kita mengerjakan ini berdua, Bang. Sekarang saya lagi main single, Bang. Belum ada pasangan lagi, Bang. Tapi insya Allah, karena itu janji, insya Allah nanti kami akan laksanakan. Saya tidak akan membahas satu persatu soal policy. Tapi lihatlah di dalam visi kita. Visinya eksplisit. Kita ingin membangun kota yang maju, yang lestari, yang warganya berbudaya, yang warganya terlibat membangun keberadaban, itu jelas. Yang membangun keadilan, kesejahteraan. Itu eksplisit 5 tahun yang mau dibangun ke sana. Jadi nomor 1 yang mau dibangun di Jakarta ini adalah keberadaban, itu jelas. Turunannya nanti ada dalam bentuk barang yang terlihat, ada yang dalam bentuk barang yang tidak bisa terlihat. Perilaku, karakter, itu tidak bisa difoto. Tapi akan muncul di masyarakatnya. Karena itu, ketika kita menyusun, sudah jelas visinya. Lalu, sekalian, saya saat ini tidak dalam posisi untuk menjawab kata-kata dengan kata-kata. Tugas saya sekarang adalah menjawab setiap kata-kata dengan karya-karya. Itu tugas saya. Jadi, semua kata-kata itu tidak akan saya jawab dengan kata-kata juga. Karena saya akan menunjukkan lewat karya. Nantinya, publik Jakarta, Bang, akan menilainya dulu janji apa, sekarang hasilnya apa. Kapan itu? Dalam waktu 5 tahun. Nah, mengatakan itu, bukan berarti kemudian kita tidak menunjukkan apa yang sudah dikerjakan. Tapi saya mau nggak bahas semua. Contoh saja, Bang. Mindsetnya ada, Bang. Dalam mengerjakan Jakarta ini, saya selalu menggunakan pendekatan ada 3 fase. Saya tidak mau hanya kerja. Tapi nomor 1, ada gagasan. Semua yang kita kerjakan punya dasar gagasannya. Yang kedua, ada narasi. Baru setelah ada gagasan, ada narasi, baru ada karya. Bahaya betul. Kalau hanya karya, tanpa narasi, tanpa gagasan. Bisa berbahaya. Karena itu justru urutannya adalah gagasan. Sebagai contoh, misalnya membangun transportasi. Gagasannya apa? Begini, urutan membangun itu, prioritas nomor 1 bicara transportasi. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Mayoritas akan menjawab sepeda motor. Bukan, alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kaki, karena itu yang harus dibangun pertama adalah untuk kaki. Ini gagasan. Jadi nomor 1, pejalan kaki. Nomor 2 adalah kendaraan bebas emisi. Ada sepeda, ada kendaraan listrik. Yang ketiga adalah kendaraan umum. Yang keempat baru kendaraan pribadi. Jadi begitu ada gagasannya, tumbuhkan dalam bentuk narasi, actionnya. Yang dibangun urutnya begitu. Kalau kita tidak konsisten dengan gagasan, nanti yang dibangun nomor 4 terus tuh. Fasilitas untuk kendaraan pribadi. Kenapa? Karena bekerjanya tanpa menggunakan gagasan. Ini contoh. Jadi ketika kita membangun trotoar, mengapa bangun trotoar? Karena konsisten dengan ide itu.
Dan kemudian arahnya adalah kendaraan umum. Saya memberikan contoh nih Bang. Saya tidak mau bahas semua topik. Saya contoh transportasi saja. Sebagai ilustrasi ada gagasan. Nomor 1, kata kuncinya integrasi. Transportasi umum di Jakarta bertahap kita integrasikan. Istilahnya namanya Jaklingko. Penamaannya pun nama yang membawa pesan. Pesannya adalah kita ibu kota, kita pusat Indonesia, Jaklingko. Lingko itu diambil dari kata bahasa Manggarai. Teman kawan kita, ini bahasa Manggarai, Pak Sekjen. Itu dari Manggarai. Artinya sawah yang terintegrasi, sistem pengairan yang terintegrasi. Transportasi yang terintegrasi. Apakah selama ini transportasi kita ada? Ada. Apakah terintegrasi? Belum. Bang Gani mau lihat contoh sempurna transportasi tidak terintegrasi dibangun bersamaan? Lihat di Kebayoran Baru. Di dekat Sekretariat ASEAN. Di bawah dibangun jalur MRT, di atas dibangun jalur Transjakarta dan tidak tersambungkan dan tidak direncanakan untuk tersambungkan. Masing-masing hanya memikirkan sektornya sendiri-sendiri. Dan semuanya milik Pemprov DKI Jakarta. Perintah dari gubernur kepada semua. Dan perintahnya tidak disampaikan kepada semua publik, pada seluruh jajaran. Satu kata, integrasi. Apa yang terjadi dengan satu kata integrasi? Maka seantar moda tersambungkan. Apakah itu muncul dalam kenyataan hari ini? Nanti di 5 tahun lagi kita lihat. Hari ini sudah muncul. Sudah muncul. Tahun 2017, Bang Gani, penumpang kendaraan umum kita 145 juta penumpang di Jakarta. Tahun 2018 meningkat menjadi 190 juta, tambah 45 juta dalam 1 tahun. Dan tahun 2019 diproyeksikan akan mencapai angka 260 juta. Dari 145 menjadi 260 juta dalam waktu 2 tahun. Doakan 5 tahun angkanya akan jauh lebih tinggi lagi. Dan rute Transjakarta diubah. Dari asalnya nih Bang Yos, bapaknya busway di Jakarta. Dari angka 121 rute tahun 2017, tahun ini sudah menjadi 210, naik hampir 2 kali lipat rutenya. Itu yang menjelaskan kenapa jumlah penumpang kita naik. Ini prioritasnya urut nih. Jalan kaki, bebas emisi, angkutan umum. Ada gagasan di situ, baru dimunculkan fakta. Lalu Bang, apakah ini diperhatikan oleh dunia? Lihat. TomTom Traffic Index. Ini adalah yang mengukur kemacetan seluruh dunia. Dan Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan angka penurunan tingkat kemacetan tertinggi dari 408 kota yang dinilai. Lalu kita turun, dulu dari macet nomor 4 di dunia, kita turun menjadi nomor 7. Kita berharap keluar dari 10 besar. Biasanya orang ingin masuk 10 besar Bang. Kalau soal kemacetan kita ingin keluar dari 10 besar. Saya memberikan ilustrasi Bang, bahwa kami bekerja menggunakan data dan kami mentargetkan seluruhnya pakai waktu 5 tahun. Karena itu ketika kita mengambil keputusan pakai data, misalnya, saya beri contoh nih Bang, Jalan Sudirman Tamrin, semula akan dilarang untuk kendaraan roda 2. Kalau kendaraan roda 2 dilarang di Jalan Sudirman Tamrin itu bukan berarti roda 2 dikendalikan di Jakarta. Itu hanya satu ruas jalan. Sudirman adalah penggerak perekonomian Indonesia. Pusat kegiatan perekonomian. Kami cek datanya Bang. Apa yang terjadi? Di bulan November 2017, pada saat kita mengambil keputusan, pengantaran menggunakan ojek. Per hari jumlahnya 480.000 pengantaran. Mereka mengantarkan termasuk pesan makan siang, makan pagi, pesan kue. Dari mana? Dari rumah-rumah yang ada di seluruh Jakarta. Kalau jalan itu ditutup, maka mesin penggerak perekonomian Indonesia tidak tersambungkan dengan industri rumahan. Kami ingin lakukan, kami buka. Supaya apa? Supaya mesin penggerak perekonomian memiliki dampak bagi seluruh rakyat di Jakarta. Jadi, kebijakan itu bukan pakai dasar, sekedar kesan, tidak. Ada datanya. Nah, karena itu, makanya kami akan fokus menunaikan semua janjinya. Akan fokus ke depan. Ini tadi hanya contoh saja. Nah, sekarang persoalannya, bagaimana nanti masyarakat? Masyarakat nantinya akan menilai dengan pengalaman. Karena gubernurnya berencana untuk menjalankan tugasnya sampai tuntas. Karena itu gubernur tidak perlu mengambil satu kasus dibesar-besarkan. Dilakukan di semua tempat. Yang sering kita hadapi di Jakarta ini adalah seperti ini Bang. Ini air putih. Ini air putih. Tapi ketika saya mengatakan ini adalah air putih. Dan lalu ada 20 orang di ruangan ini. Yang semuanya bersepakat mengatakan ini adalah air soda. Dan yang 20 orang itu pegang mikrofon Bang. Maka semua orang akan menganggap ini adalah air soda. Maka cara saya menjawab bukan dengan memegang mikrofon lagi satu lagi. Saya menjawab, beri saya waktu, nanti akan tunjukkan.